Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu topik yang bener-bener unik nih buat kita kupas bareng Anda. Kita mau bahas soal IPO, penawaran umum perdana saham dari PT Merdeka Gold Resources. Kodenya nanti EMAS. Nah, apa sih yang bikin spesial banget sampai jadi omongan? Coba bayangin deh, ini perusahaan mau masuk bursa tapi sama sekali belum pernah ada catatan pendapatan. Nol besar, kosong. Gimana tuh? Yuk kita coba bedah bareng fenomena ini. Pasti lihat dulu dong rekam jejak finansialnya. Pendapatan, laba, arus kas, gitu-gitu. Nah, kalau nggak ada data historis kayak MAS ini, ya wajar kalau sebagian orang langsung, wah, mikir-mikir dulu. Ada apa nih? Jadi ya, tujuan kita sekarang ini mau gali lebih dalam lah. Kenapa sih MAS ini nekat banget? Terus potensi raksasa macam apa sih yang sebetulnya mereka jual ke publik? Dan yang paling penting, ini artinya apa buat Anda? Mungkin Anda pengamat pasar modal, atau kerja di tambang, atau ya sekedar pengen tahu aja dinamika bisnis yang nggak biasa ini. Oke, kita mulai dari basicnya dulu ya. Dari sumber-sumber kita nih, katanya Emas ini anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold, MDKA itu loh, yang udah lebih dulu ada di bursa. Jadi ya bukan perusahaan antah berantah juga sih, ada induknya yang udah dikenal. Tapi tetap aja poin utamanya itu loh, masuk bursa tanpa pernah jualan, tanpa pernah ada pendapatan. Itu kan yang bikin semua orang garu-garu kepala gimana ceritanya. Ibaratnya kayak buka toko, tapi belum pernah ada yang beli satu barang pun, tiba-tiba ngajak orang lain jadi pemilik toko bareng. Aneh kan? Ya jelas aneh. Dan langsung muncul pertanyaan soal valuasi sama resikonya kan? Gini, kalau nggak ada data pendapatan historis, investor itu kehilangan patokan utama buat ngitung nilai wajar perusahaan pakai cara biasa. Nggak bisa tuh ngitung PE ratio, nggak bisa lihat tren margin laba dari dulu gimana, pertumbuhan jualannya gimana. Nggak ada. Semuanya itu masih ya sebatas proyeksi, ekspektasi ke depan. Nah ini jelas banget faktor risikonya. Investor jadi dipaksa lihat ke depan doang, nggak bisa sambil ngintip kaca spion data masa lalu. Persis. Nggak ada grafik penjualan buat dianalisis naik turunnya. Nggak ada laporan laba rugi yang bisa dilihatin untungnya berapa. Kayak beli janji aja gitu ya. Tapi, justru di sini kan daya tarik utamanya. Di balik kosongnya data masa lalu itu, ada cerita potensi masa depan yang katanya sih, gede banget. Sumber kita bilang gitu soalnya. Kuat banget penekanannya di situ. Betul sekali. Dan ini memang kekhasan valuasi di sektor sumber daya alam ya. Terutama buat perusahaan yang masih tahap eksplorasi atau pengembangan awal kayak EMAS ini. Valuasi mereka itu seringkali nggak terlalu bergantung sama kinerja operasional sekarang ya. Ya iyalah belum ada atau belum signifikan. Tapi lebih ke nilai aset yang ada di perut bumi